Ya, atau Christine. Oke. Baik, saya mulai ya. Bentar, belum. Di record dulu. 1, 2, 3. Oke, saya mulai ya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Christine Octaviani Sidabutar. Kelas 10 Produksi Siaran Program Televisi dari SMK Negeri 10 Bandung. Bentar. Share. Iya, sabuk yang kemarin mana? Laptopnya nge-lag. Bentar, maaf. Di aku aja share screen-nya. Sok. Bentar, tapi materinya. Ini nge-lag laptopnya. Ada nggak? Ada. Mau di Christine aja. Ini bisa kan? Ya udah di aku aja. Bentar. Ya, yuk mulai lagi dari pertama. Selamat sore, perkenalkan nama saya Christine Octaviani Sidabutar dari kelas 10 SPT. Di sini saya sebagai host. Ngebacain ini ya. Bentar. Kalau lag di aku aja tuh. Iya, kamu maki. Ini di sini ada CV saya. Nama saya Christine Octaviani Sidabutar. Tempat tanggal lahir di Bandung 19 Oktober 2004. Nomor HP saya ada di sini, Instagram, email juga ada di sini. Terus alamat saya di Cibiru, Kelurahan Pasir Biru. Selanjutnya ada Alia sebagai moderator. Nama lengkapnya Alia Faiturrohmah, tempat tanggal lahir Bandung 28 Maret 2005. Kontaknya di sini, ada di sini. Siapa tahu mau nge-chat Alia. Terus sekarang kita bakal bahas tentang silakan moderatornya. Pam. Udah azan kan? Baik, terima kasih Christine. Seperti yang Christine bilang, nama saya Alia Faiturrohmah. Tolong di CV presenternya. Kali ini saya akan memperkenalkan presenter hari ini, Vilaras Mutia Sabila. Tempat tanggal lahirnya Bandung 28 Februari 2005. Statusnya pelajar, kontak dan alamatnya ada di situ ya.
latar belakang pendidikannya SD, bentar ya, nggak jelas. Sebentar ya. Latar belakang pendidikannya SDN Lokajaya 1 dan SMPN 53 Bandung. Kompetisi keahliannya menarik. Langsung saja kita ke Tiara, silakan. Baik, terima kasih Alia. Perkenalkan, nama saya Frida, menjelaskan materi tentang tips dan rahasia menulis skenario film. Skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Skenario, adegan layar atau naskah film ialah cetak yang ditulis untuk film atau acara televisi. Skenario dapat dihasilkan dalam bentuk atau adaptasi dari penulisan yang sudah ada seperti hasil sastra. Formatnya disusun sedemikian rupa sehingga satu halaman bisa menghabiskan 1 menit. Fungsi naskah skenario, yaitu sebagai bahan dasar untuk menyatukan persepsi antara produser dan para kru film tentang film yang akan diproduksi, sehingga dapat meminimalkan perbedaan penafsiran dan menjadi perencanaan yang jelas. Langkah-langkah skenario, yaitu menentukan tema film. Tema adalah unsur yang penting dalam suatu cerita, baik dalam bentuk film, novel, maupun cerpen. Salah satu fungsi tema adalah sebagai sebuah masukan untuk menentukan ide terhadap unsur-unsur lain dalam cerita seperti plot, tokoh, dan latar. Dalam menentukan tema film, seorang penulis buku, novel, dan cerpen dapat menentukan tema melalui inti pembahasan dalam tulisannya. Seperti Raditya Dika, yang sering kali membuat film berdasarkan kisah-kisah utama yang asli dari novelnya seperti Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, dan Manusia Setengah Salmon. Yang kedua, membuat premis dan logline sebagai intisari cerita melalui kata-kata singkat. Premis dan logline dikatakan sebagai intisari cerita yang menggambarkan keseluruhan cerita secara singkat. Dalam menentukan premis dan logline biasanya dirumuskan dengan karakter, punya tujuan, dan memiliki halangan. Dalam penulisan premis, keseluruhan cerita digambarkan dalam 1 kalimat saja. Namun dalam logline, ulasan cerita berisi lebih panjang dan dapat mencapai 1 paragraf. Premis dan logline juga berfungsi sebagai acuan cerita yang dapat membatasi penulis agar pada saat memasuki tahap penyusunan plot, agar tidak keluar dari fokus cerita. Ketiga, menyusun alur cerita atau plot yang disesuaikan dengan durasi film. Tahap ini adalah salah satu tahap yang sulit dalam fase praproduksi dan dapat memakan waktu sangat lama. Pada proses ini, penyusunan plot dilakukan dengan cara penyesuaian terhadap jenis film yang akan dibuat. Dalam produksi film panjang maupun film pendek, biasanya alur cerita akan dibuat berdasarkan 3 babak cerita yang terdiri dari perkenalan karakter, petualangan karakter, dan kesimpulan. Yang keempat, membuat list adegan sebagai isi cerita dari sekuensi pada alur yang telah disusun. Langkah keempat ini sebenarnya masih menjadi salah satu bagian dalam penyusunan plot cerita. Detak cerita atau beat yang akan mengisi sekuensi dari alur yang telah disusun lebih baik dicatat pada notes kertas atau digital agar dapat memudahkan penulisan penyusunan plot dan tidak hilang, serta bisa menjadi rujukan kembali untuk mengisi cerita pada naskah.
Nah, kamu Yang kelima, menulis skrip yang berisi keseluruhan cerita film sampai menjadi final draft. Dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, biasanya naskah dialog hanya ditulis dengan format nama dan ucapan karakter saja. Namun dalam naskah film panjang maupun pendek, format penulisan naskah akan menjadi lebih kompleks. Naskah akan terdiri dari keterangan waktu, tempat secara rinci, kondisi karakter, bahkan jenis shot yang akan dilakukan produksi. Jadi scriptwriter yang handal tidak cukup hanya memiliki kemampuan menulis yang baik. Imajinasi, pemahaman teknis pengambilan gambar, dan kondisi lapangan juga sangat penting dimiliki seorang penulis naskah yang baik. Format standar penulis naskah skenario. Seiring berkembangnya teknologi, penulis skenario semakin dimudahkan dengan banyaknya software pendukung dalam penulisan naskah skenario film, baik yang disediakan secara gratis maupun berbayar. Software yang biasa digunakan dalam penulisan naskah skenario misalnya Calc, Final Draft, atau yang lainnya. Tulisan standar untuk skenario adalah Courier ukuran 12. Adapun beberapa format standar yang sering digunakan dalam penulisan naskah skenario diantaranya 1. Ukuran kertas. Ukuran kertas yang biasa digunakan dalam penulisan naskah skenario adalah ukuran 8,5 kali liter dengan total panjang tulisan maksimal 60 baris per lembar. Adapun scan atau shoot numbers memiliki margin kiri 1,0 dan margin kanan 7,4. Margin atas dan bawah masing-masing 0,5. Yang kedua, font. Font yang digunakan dalam penulisan naskah skenario adalah Courier, bukan Courier New, atau Prestigtica dengan ukuran 12 poin. Kedua font tersebut merupakan jenis fixed pitch font yang menghasilkan 10 karakter per inci horizontal dan 6 per inci vertikal. Tiga, format scan headings. Scan headings atau shoot headings atau disebut dengan slug line memiliki jarak 1,7 dari kiri dan 1,1 dari kanan. Scan heading ini berisi nomor urutan scan, penggunaan ruang interior atau INT, dan eksterior atau X. Lokasi adegan dan waktu adegan scan heading biasanya menggunakan huruf kapital. Contoh, interior rumah Pak Lurah pada malam hari. Yang kedua, eksterior jalan raya pada siang hari. Yang keempat, nama karakter. Nama karakter dalam penulisan naskah skenario menggunakan huruf besar. Memiliki margin kiri 4,1, tepat berada di bawah scan heading. Yang kelima, format dialog. Dialog memiliki margin kiri 2,7 dan margin kanan 2,4, berada tepat di bawah nama tokoh atau karakter. Jika terjadi sebuah dialog panjang di akhir halaman namun ruang untuk tulisan kurang, maka perlu menambahkan teks atau more di akhir naskah dengan menggunakan margin 4,1. Dialog dapat dilanjutkan di halaman berikutnya dengan menambahkan teks continued setelah nama karakter. Jika sebuah scan atau adegan dan dialog berlanjut ke halaman berikutnya, maka bagian akhir teks halaman sebelah kanan diberi tulisan continued.
dengan diberi tanda kurung dan jeda baris kosong di atasnya. Untuk halaman berikutnya juga diberi tulisan continued di sebelah kiri tanpa tanda kurung. Yang keenam, parentikel. Parentikel adalah petunjuk aksi atau ekspresi yang harus dilakukan oleh karakter dalam mengucapkan dialog. Misalnya emosi, sedih, menangis, tersenyum, tertawa, dan sebagainya. Parentikel direction dalam dialog memiliki margin kiri 3,4 dan margin kanan 3,1. Yang ketujuh, scan transisi. Scan transisi dalam penulisan naskah skenario merupakan peralihan dari scan yang satu ke scan berikutnya. Teks yang digunakan seperti cut to, fade out, dan lain-lain. Scan transisi memiliki margin kiri 6,0, ditulis dengan huruf besar dan diletakkan di sebelah kanan. Kecuali fade in yang ditulis di sebelah kiri, scan transisi didahului dengan sebaris kosong dan diikuti dengan dua baris kosong. Sekian, terima kasih. Saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih Vilaras untuk materinya. Lumayan menarik ya materinya. Kita jadi lebih mengenal tentang gimana sih buat Mario tuh nggak tahu gitu. Gara-gara Vilaras materinya kita jadi tahu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari audiens yang mau bertanya, silahkan. Lilis mau bertanya. Boleh. Gimana ya caranya biar mengefektifkan proses produksi tadi, misalnya jangan sampai take berulang-ulang dan sebagainya untuk menghemat biaya produksi, gimana ya? Silahkan Vilaras. Apa boleh diulang? Bagaimana upaya seluruh personil produksi agar produksi itu bisa efisien, efektif untuk menekan biaya produksi. Bisa dimengerti Vilaras? Halo. Vilaras. Mungkin sambil menunggu Vilaras yang belum absen, bisa langsung absen di room chat-nya. Di situ udah ada link presensi, silahkan yang belum absen. Baik, saya jawab ya. Harus dimatangkan pada proses praproduksi seperti pemilihan pemain, briefing antar kru, sehingga ketika proses produksi itu akan efektif karena persiapan di praproduksinya sangat matang. Iya, oke, keren. Good job jawabannya. Makasih. Sama-sama. Sekali lagi diingatkan yang belum mengisi presensi,
presensi ada di room chat. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada host. Baik, terima kasih Alia dan juga Filaras yang telah menyampaikan materi. Oh iya, Ibu juga mau tanya kalau rahasia membuat skenario atau membedakan ini skenario yang baik, sebuah cerita yang baik, dan ini skenario cerita yang buruk itu gimana ya? Silakan dijawab, Filaras. Baik, boleh diulang Bu pertanyaannya? Ya, jadi kita menilai gitu. Ini sebuah cerita misalnya. Ini senarionya nggak bagus dan yang ini senarionya bagus. Nah, kita tuh punya tolak ukur ini bagus, senario yang bagus dan yang tidak bagus itu biasanya apa kriterianya? Baik, buruknya skenario itu dilihat dari isinya, Bu. Jadi tergantung segmentasi yang akan ditempuh, misalnya segmentasi penontonnya, apakah untuk anak-anak dewasa atau orang tua. Baik, terima kasih ya jawabannya. Makasih, keren. Sama-sama. Saya kembalikan ke host. Silakan Christine. Baik, terima kasih Alia dan Filaras yang telah menyampaikan materi dan kesimpulannya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir dan juga teman-teman. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore. Udah.